Kan saya juga meraktekin juga ilmu RDAY buat anak-anak yatim ya di sini ya. Ibu kapan senggang kalau pas lagi ke Jakarta, kapan senggang kalau pas lagi di Bogor. Nggak ketemu saya nggak apa-apa, sempet-sempetin aja mampir. Ibu ijab aja numpang wifi-nya anak yatim. Iya ibu ijab, kalau mau ketemu saya kalau pas senggang nggak apa-apa, tapi kalau pas sibuk nggak apa-apa ibu ijab. Sambil ibu bilang, apa hajatnya ibu? Nanti anak yatim amin. Jadi ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Manjur gak? Manjur bu. Kenapa? Karena anak yatim di sini dipaksa tiap hari harus baca Quran, tiap hari harus sholat tahajud, tiap hari harus salawat, tiap hari harus senang-senang, tiap hari harus gembira. Nah keceriaan ini kita numpang aja ke dia. Namanya apa ya? Bergembira, bergembira, numpang. Apa ya, dompleng. Manjur gak? Oh manjur banget, banget manjur. Kemarin mampir sih, kemarin datang juga Pak. Iya. Ijab juga. Boleh. Sekarang apa yang mau diobrolin kalau boleh tahu? Ini Pak, kepingin itu dapat punya modal kerja bikin baru sih usaha Pak. Sebab ini Jadi sekarang bidangnya apa yang mau dijalanin? Limbah Pak. Oh tetap yang dulu? Tetap yang dulu, cuma ya gitu anak yang pertama ini Pak. Sekarang adiknya mau masuk di perusahaan tapi kan harus tanda tangan Pak, bisa tanda tangan di kalau ngambil perusahaan lain kan harus adiknya tanda tangan, dia nggak setuju. Suka kayak kocak-kocak mengganggu gitu loh kerjaannya mama. Anak yang kedua sampai sepi sekarang Pak dari kota. jadi akhirnya mama pengen buka perusahaan baru, jadi butuh modal. Bikin perusahaan baru butuh modal lagi. Iya. Sendiri. Iya butuh modal. Ini loh biar ada usaha juga Pak. Emang rencananya mau usaha apa lagi kali ini? Kalau nikah? Hah? Nikah nggak ada sih. Jadi mama yang mau buka oli lagi. Oh mama. Cuma bendera baru. Oh iya. Emang syaratnya apa mah kalau bikin usaha baru, bendera baru itu syaratnya apa mah? Syaratnya ya ini ya tempat Pak ya, tempat. Terus tempat tuh harus nyewa atau harus punya sendiri? Miliknya pilih sendiri Pak. Hah? Milik sendiri sih Pak. Harusnya punya sendiri. Ya. Punya sendiri. Nah kalau beli tuh berapa banyak uangnya mah? Kalau beli ya, luas tanahnya luas berapa? Tanahnya, kalau di ini sekarang ya 20 aro cukup Pak. Apa di mah? sini meteran apa ya? 20 aro itu berapa? 2000 meter Pak. Nah mama rencana mau bukanya di sana apa di sini? Di Palu tetap sih. Tetap di sana? Ya, tetap di Palu. Tetap di sana? Tetap di Palu. Oh. Biar enggak ini Pak si ini dah ganggu-ganggu terus mau ada ini muatan nanti dia ada yang kocak lagi sama adiknya gitu Pak. Kan ada adiknya lagi satu nih Pak yang kecilan dari ini. Mau bantu mama di kerjaan gitu, tapi sama kakak tuh digangguin. Digangguin biar nggak ada muatan gitu loh Pak. Terus si adiknya ini nggak bisa nanda tangan Pak. Jadi nggak bisa tanda tangan, nggak bisa bergerak lah gitu. Sekarang kalau mama setuju, praktekin ilmu RDAI aja, Ya. jalanin. Jadi sambil mama jalanin, yang bisa mama jalanin, sambil syukurin, banyak bersyukur, alhamdulillah, 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 999 kali. Sambil mamah menikmatin hidup ini, dinikmatin seperti dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil. Nanti jalan nggak? Pasti jalan. Tapi kalau mamah yang 3 nggak dipraktekin, jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi mama meraktekin ini, mikir komen ngeluh, yang ada jalan di tempat mah, berkembang enggak. Nambah aset enggak, Ya malah jalan enggak. malah ya Pak, bener baru ini karena sepi Pak, jual dah aset, mau bayar apartemennya ini Jual aset. gadein ini lagi Pak, mobil
Adiin apa namanya PPKB Pak. Hmm. Mau bayar kan banyak. Karena banyak utangnya juga sih Pak. Kan truk-truk saya nyicil Pak. Cicil juga. Jadi 3 itu Mama yang 3 bisa gak nih? Jalanin, syukurin, nikmatin. Nih yang 3. Iya, iya. Mama pantang ini nih mah. Yang 3 nih pantang nih. Mikir, komen, Komen ya. ngeluh. Iya, iya Pak. Kalau mama masih ada mikir, komen, ngeluh, ya nggak jalan nih mah usaha. Oh iya. Tapi kalau mama pakai jalanin, jadi hidup nih jalanin sambil jalan, sambil bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, sehari minimal 27 kali, sambil mama menikmatin. Apapun yang ada di depan mata nikmatin. Gak boleh keganggu sama ngeluh, mikir, komen, gak boleh. Nah udah nanti jalan sendiri mah. Iya. Coba kalau mama sampai kapan ya begini ya. Jatuhnya ngeluh. Oh iya. Kedua jatuhnya mikir. Ketiga jatuhnya komen. 3 pasal tuh mah kena. Jadi mama mendingan gak usah ngucap, diem aja. Tapi ganti pakai alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali. Ya, kalau saya Manjur gak? Manjur. Kalau jalanin Pak Haji bilang yang alhamdulillah tuh sudah jalanin cuma enggak rutin. Oh iya nggak apa-apa. Nggak rutin. Nggak apa-apa nanti ditingkatin. Nanti dirutinin ya. Iya nggak apa-apa nanti ditingkatin. Alhamdulillah, 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 999 kali, sehari 27 kali. Sambil mama nikmatin aja. Sambil mama ngucap gitu nanti ada aja peluang. Ada aja peluang, ada aja peluang, ada aja peluang, ada aja peluang. Terus ada aja. Tapi kalau mama sampai kapan ya begini terus. Masuk 3 pasal mah. Mikir ada, komen ada, ngeluh ada. Jadi 3 tuh. Ya jadi lemot deh. Jalan di tempat. iya dan di tempat benar. Janganlah. Pokoknya jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Gitu. Lebih dari itu enggak. Itu Pak kan si Ya. anak saya yang direktur nih Pak. Apa? Kecil suara. Anak saya yang direktur nih Pak. Ya. Kan dia tuh ya itu kan maksud saya maunya adiknya ini kan Nerusin. dia bantu saya kan Pak. Kan itu harus kalau masuk ke perusahaan kan harus tanda tangan Pak. Cuma dia enggak setuju terus masuk di akto itu Pak. Padahal itu tanpa saham. Dia enggak setuju juga Pak. Alasannya? Alasannya gitu dah. Orangnya agak apa ya, agak greedy gitu, agak serakah gitu. serakah lah Pak, agak serakah. Pokoknya mempersulit saya lah Pak. Padahal adiknya kan membantu saya Pak. Masih ya uangnya hasilnya masih masuk ke saya kan. Kalau dia udah ambil sendiri Pak. Kan sudah saya bagi ini. Dia di Ternate, saya di Palu kan gitu Pak. Cuma dia serakah, enggak mau gitu Pak. Maunya ibu gimana? Ini biar apa namanya si Jonathan ini biar dia mau masukin di akto gitu Pak. Bisa nanda tangan. Kalau komisaris kan suami saya Pak. Ya. Nggak bisa nanda tangan. Oh iya. Harus direktur kan Pak. Maksud saya kan tak masih di akto itu Pak. Ibu bikin kertas, tulis namanya, nama putra ibu Jonathan, binti siapa, maunya ibu apa? Ya biar Nurut, manut, katut, mau tanda tangan, mau apa, tulis aja ibu. oh itu berarti yang si Budi ya. Saya Iya. tulis. Yang membantu si Jonathan adiknya ini. Oh iya, pokoknya yang ibu, yang ibu mau, Mau yang ibu mau hajatin siapa, tulis di kertas. iya iya. Ibu tulis di kertas, ibu masukin ke dalam tempat penyimpanan beras. Oh iya.
Iya, ibu di Palu berasnya disimpan di mana kalau mau masak? Ada tempat berasnya gak? Enggak ada saya. Di karung aja sih, Pak. Oh di karung. Ya udah taruh paling bawah. Iya, iya. Kalau ibu ada kosmos, taruh di kosmos paling bawah. Kalau ibu ada tempayan, taruh di tempayan paling bawah. Diuruk pakai beras, nanti ibu ngomong. Nanti di beras ibu ngomong. Kamu nurut ya. Apa yang saya ajuin kamu tanda tangan ya. Jangan kamu ngelak ya. Nurut ya. Setiap hari diajak ngomong tuh berasnya. Nah berasnya posisinya adanya di atas. Iya, iya. Tulisannya ada di bawah. Oh iya. 2. Ibu tiap hari paksa masak air pakai panci. Ya. Pas airnya mendidih, ibu ngomong sama asapnya. Oh. Budi, kamu mesti nurut mama ya. Atau Jonathan kamu mesti nurut mama ya. Kalau mama minta suruh kamu tanda tangan jangan banyak cincong, jangan banyak nanya. Turutin maunya mama. Ya. Setiap hari ya. Ya. Mama turutin ya. Besok bikin lagi. Oh, terus setiap Besok hari, bikin lagi setiap hari. Iya, iya. Selama 99 hari. Iya, iya. Selama 90. Lengkap-lengkap boleh. Iya. Tiap hari boleh. Udah nanti dia nurut. Iya, iya. 2 pakai beras sama pakai itu. Panci, kasih air, panasin sampai mendidih kayak orang masak Indomie. Pas lagi keluar asap kemukus, mama ngomong gitu. Ada lagi? Tuker lagi. Cuci nih. Hah? Mama udah Udah mama itu sih udah. perusahaan baru tadi modal mama udah. Nah, pesan baru. Kalau modal mah, modal gampang. Kalau mamahnya hatinya tenang, hatinya gembira, modal ada. Tapi kalau mamahnya hatinya nggak gembira, hatinya nggak tenang, gimana mau masuk? Jangan, nggak bisa. Mama harus tenang dulu. Nggak boleh kesel sama Budi, nggak boleh kesel sama siapa, nggak boleh kesel sama Jonathan, nggak boleh kesel sama siapa, nggak boleh kesel sama siapa, nggak boleh. Mama harus tenang. Nanti duit pasti datang. Apalagi mama ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali. Pasti masuk mah, nggak mungkin enggak. Pasti masuk. Pasti masuk. Iya, iya. Mama mau nyebutin 10 miliar pasti masuk, nggak mungkin enggak. Kok Pak Haji tahu gitu? Saya nih mah, banyak orang nanya mah, apaan sih Pak Haji dipaksain tamunya suruh baca Quran 12 juz? Apaan sih Pak Haji tamunya dipaksain suruh baca Quran apa sih? Saya nggak tahu mah jawabannya apa. Baru dapat jawabannya tadi. Kemarin. Ya jawabannya apa? Bos masih inget ya? Apa? Terangin ke ibu. Nggak apa-apa walaupun ibu non muslim. Nggak apa-apa. Jadi ada janji Tuhan itu, Janji Tuhan mah. bahwa usahanya tidak akan mungkin rugi, pasti berjalan, pasti untung. Ada 3 syaratnya. Yang pertama harus rajin baca kitab. Jadi mama baca kitab. Kalau saya baca Quran. Iya, harus ini dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua harus rajin ibadah pada Tuhan. Kalau di Islam harus sholatnya tidak boleh bolong, badiah qobliyah, harus ada sholat taubat. Itu yang diajarkan Pak Haji 3 hal itu. Dan yang terakhir syaratnya adalah harus rajin sedekah. Jadi apa yang sudah Sedekah subuh jangan bolong mah. Iya, iya. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Iya, iya. Terus dengan 3 itu Tuhan berjanji pasti usahamu tidak akan rugi. Artinya apa? Mesti beruntung. Kalau usahanya terus berkembang seperti disampaikan Pak Haji tadi, pasti orang akan berbondong-bondong, aku titip mah ya, investasi. investasi mah. Yang pertama pasti bank yang datang. Kalau Mama kelihatan usahanya jalan, itu pasti menjadi bidikan bank.
kasih modal. Cuman Pak Haji kan nggak mau modal kalau datangnya yang dari bank. Berarti harus jaminan, harus nyicil, harus nanti ujung-ujungnya jual aset. Kalau maunya Pak Haji kan modal datang tanpa pengembalian, tanpa nyicil. Artinya apa? Orang investasi. Kalau orang investasi itu berarti kan ya Pak, resiko ditanggung bareng Pak. Maka orang investasi ini secara tidak langsung Pak Haji ngajari harus dibicarakan di depan. Jadi tidak grogoti kita untungnya doang, tapi ya nanti bantu pemasarannya, bantu apa begitu, sehingga kita tidak ada beban harus ngangsur bulanan. Berkembang terus keuntungan itu, nah itu lama-lama kita bisa bayar. Maksudnya Pak Haji tanpa nyicil. Jadi modal yang datang begitu tanpa agunan. Kenapa? Karena orang sudah melihat usaha mama sudah tidak mungkin rugi, usahanya berkembang. Orang mama nanti pasti menolak modal malah. Udah jangan. Jangan. Cukup dari usaha modal saya sendiri. Gitu. Jadi modalnya kayak bola salju mah, Iya. ngegelundung. Bisa, pasti bisa. Kan udah kita coba. Supaya mama biar tenang itu gimana? Baca kitab, Alkitab. Mama sering bilang sulit ya ngilangin jengkel, sulit ya gitu. Oh Gimana? jangan. Kendaliinnya tuh gimana caranya tuh Pak? Mama mesti dekat-dekat sama Tuhan. Oh, Mama kitabnya apa mah? Alkitab. Nah ya udah dibuka aja kitabnya dibuka. Baca sebentar aja, baca syarat aja mah. Kalau mama dekat sama Alkitab, nanti setannya pergi mah takut, kocar kacir nggak akan godain mama.